Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 23 November 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Hidup yang Bermakna atau Hidup yang Berarti. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 37 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih ya Tuhan bahwa firman Tuhan memberikan kepada kami bagaimana hidup kami menjadi hidup yang bermakna dan berarti dalam Mazmur 37 ayat yang keempat dan Efesus 2 ayat yang ke-10. Biarlah ya Tuhan kami bisa menjalaninya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kita bisa memaknai dan menjalani hidup ini dengan penuh makna dan hidup yang penuh dengan arti? Seorang pemain baseball terkenal mengatakan demikian, "Saya akan memberitahu kepada engkau bahwa setelah aku sampai kepada puncak sebagai pemain baseball yang sangat terkenal dan menjadi sangat kaya raya, dipuja karena kita tahu sendiri, sahabat seperjalanan, pemain baseball ini dengan negara-negara adidaya dan negara-negara tertentu, negara maju, itu adalah lebih luar biasa, kadang lebih daripada artis. Pemain baseball ini berkata apa? Dia berkata, "Saya memberitahu kepada saudara-saudara sekalian, setelah saya mencapai puncak, ternyata di sana tidak ada apa-apa." Apa artinya? Bagaimana mungkin dia mengatakan dia tidak mendapatkan apa-apa? Dia sudah mendapatkan kekayaan, dia sudah mendapatkan popularitas, dia sudah mendapatkan sedemikian banyak fasilitas sebagai pemain baseball terkenal. Mungkin juga orang-orang kaya, dia mengejar dan menjadi seorang orang yang terkaya luar biasa di dalam dunia. Dan dia juga berkata kata-kata yang sama. Setelah aku sampai di puncak, ternyata di sana tidak ada apa-apa. Atau kita ingin menjadi orang yang terkenal. Sebagai apapun juga, sebagai artis, sebagai politikus, apapun juga. Bahkan tidak terkecuali para pendeta pun ingin menjadi pendeta yang terkenal. Namun setelah mereka mencapai puncak, dan mereka juga akan berkata kata-kata yang sama. Setelah di puncak ternyata aku tidak mendapatkan apa-apa. Apa yang membedakan saudara sebuah kebahagiaan hidup? Apa yang membedakan sebuah pencapaian itu menjadi penuh arti dan penuh makna adalah terjadi pada ayat Mazmur 37 ayat yang keempat. Apa yang firman Tuhan katakan? Dan bergembiralah karena Tuhan. Jadi bergembiralah karena Tuhan, bukan karena pencapaian, bukan karena harta, bukan karena tahta, bukan karena wanita, bukan karena permata. Tapi Alkitab mengatakan, dan bergembiralah dan berbahagialah karena Tuhan. Sewaktu kita mengerjakan segala perkara hanya untuk Tuhan dan di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan, maka apapun yang engkau kerjakan, pencapaian sekecil apapun dan tidak perlu sampai mencapai puncak seperti pemain baseball tadi, maka hidupmu akan penuh dengan makna. Hidupmu akan penuh dengan arti. Engkau punya uang yang segudang seperti Paman Gober dalam cerita komik. Namun engkau lakukan, kejar semuanya hanya untuk kepuasan diri sendiri. Maka engkau akan berkata, aku sudah sampai puncak, namun aku tidak menemukan apa-apa. Namun sewaktu engkau seperti janda miskin yang hanya punya 2 peser uang,
dan itu diberikan kepada Allah, maka janda miskin ini sudah mencapai sebuah puncak kebahagiaan, puncak arti hidup, dan puncak daripada makna hidup. Bagi sebagian orang yang senang poligami, dia merasa bahwa kalau punya istri yang banyak, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Namun setelah istrinya banyak, dia akan berkata, aku sudah mendapatkan dan mencapai puncak. Namun di sana tidak ada apa-apa. Itu yang dikatakan oleh Salomo. Salomo punya ratusan istri. Salomo punya makanan yang terbaik. Salomo apa yang diinginkannya sudah didapatkannya. Tetapi dia bergembira bukan karena Tuhan, tetapi karena keinginan dirinya sendiri. Lalu Salomo pun berkata perkataan yang sama. Aku sudah mencapai puncak dan aku mau memberitahu kepada engkau bahwa di sana tidak ada apa-apa. Sampai Salomo menuliskan banyak ayat di dalam Alkitab bahwa semua yang di bawah matahari adalah kesia-siaan. Semua yang di bawah matahari adalah kesia-siaan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sewaktu engkau berstudi, engkau bekerja, bekerjalah karena Tuhan. Sewaktu engkau berumah tanggalah karena Tuhan. Sewaktu engkau berdagang, berbisnis, berdaganglah, berbisnislah karena Tuhan. Sewaktu engkau bekerja, bekerjalah karena Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sewaktu engkau menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan, maka jadilah pelayan Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang karena Tuhan, bukan karena diri kita sendiri. Maka engkau hanya melakukan perkara yang sudah engkau buat, yang mungkin tidak sehebat orang lain, namun itu perbuatan yang sungguh indah karena engkau melakukannya karena Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pernikahan yang sekarang manusia itu sangat menentukan tentang kelas-kelas manusia berdasarkan harta. Pernikahan saudara yang dalam istilah bahasa Chinese itu ke tradisi Tionghoa sanjit. Sanjit itu adalah sebelum menikah. Kalau engkau itu melakukan tepai, itu memberikan angpau, maka itu kelas terendah. Tetapi sewaktu engkau tepai, itu memberikan emas, itu kelas tengah. Tetapi waktu engkau tepai, sebelum itu saudara-saudara pernikahan, engkau memberikan permata, maka itu engkau baru disebut kelas atas. Jadi memberikan angpau isi uang, itu kelas terendah. Itulah manusia. Manusia melihat semua catatan tinggi rendah berdasarkan harta, tahta, wanita, atau permata. Namun Allah mengajarkan kepada kita, hidup kita itu engkau harus bergembira karena Tuhan, sehingga engkau akan menemukan makna hidup yang terbaik. Rumah tanggamu sederhana, tapi karena Tuhan, maka rumah tanggamu akan penuh makna dan penuh dengan arti. Pekerjaanmu, hasil apa usahamu, tidak sehebat orang yang mendapatkan penghasilan yang luar biasa, tapi engkau kerjakan karena Tuhan, maka engkau sedang menjalankan kehidupan pekerjaan yang penuh makna dan penuh dengan arti. Pelayananmu sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan gereja, engkau lakukan karena Tuhan, bukan karena dirimu, maka engkau akan mendapatkan sebuah kebahagiaan, yaitu hidup yang bermakna dan berarti. Jangan sampai sahabat seperjalanan seperti pemain baseball tadi. Dia akan memberitahu, setelah aku mencapai puncak, aku memberitahu kepada engkau, ternyata di sana tidak ada apa-apa. Mengapa? Karena mencapai puncak karena diri saya, karena aku. Tetapi sewaktu engkau bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Sahabat seperjalanan, hidup yang penuh dengan makna dan arti karena kita bergembira, hidup karena Tuhan dan bukan karena diri kita sendiri. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang memohon sesuatu karena Tuhan, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Jadikan kami Tuhan, hidup kami hidup yang bermakna dan hidup yang berarti, karena kami hidup karena Tuhan dan bukan karena diri kami.
Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan buat hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Bergembiralah dan hiduplah karena Tuhan. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.